Seorang prajurit wanita yang baik hati memberikan sebotol air kepada seorang penjahat. Tapi orang ini mau jahat padanya. Lemparkan seikat coklat padanya. Mukanya sangat kurang ajar. Gadis itu marah. Lalu dia melepas jaketnya. Bersiaplah untuk mengajari orang ini pertempuran. Tapi penjahat menggunakan handuk untuk menutupi jendela. Terus gunakan provokasi dengan gadis itu. Pada titik ini, gadis itu tidak bisa lebih marah. Rekan di sebelah saya buru-buru berhenti. Tapi gadis itu masih memakai sarung tangan karet. Menjangkau dan mengeluarkan handuknya. Beri dia semua handuk untuk dicuci. Tapi yang mengejutkannya adalah penjahat masih memiliki satu lagi. Lisa sangat marah. Hubungi pasukan khusus secara langsung. Ingin beri pelajaran buat orang ini. Tapi dia masih tidak tahu apa-apa dan tetap membuka mulutnya di kamar. Juga mengutuk semua penjaga di luar. Sangat cepat pasukan khusus tiba. Mereka membuka jendela kecil terlebih dahulu. Tembak gas air mata ke penjahat. Penjahat itu ditembak dan dipeluk wajahnya. Sekarang baru takutnya. Coba lihat langsung nangis tuh. Setelah itu masuk ke dalam dan pukuli. Tapi itu baru saja dimulai. Jam 2 malam. Mereka menyeretnya ke ruangan lain. Tapi dia masih belum membiarkannya tidur selama 10 menit. Kemudian mereka membuatnya pindah ke kamar sebelah. Sama seperti itu, sebulan berlalu. Pria itu tersiksa sampai kelelahan mental. Tidak bisa tidur setiap hari. Yang lain melihat sesama tahanan ini disiksa sampai mati. Jadi mulai protes. Ada juga mogok makan untuk mengekspresikan kemarahan. Lisa melihat para tahanan berpuasa selama berhari-hari. Jadi memikirkan cara untuk berurusan dengan orang-orang ini. Cara ini sangat aneh. Pertama, borgol tangan para tahanan. Kemudian diikat di kursi. Kemudian masukkan selang makanan melalui hidungnya langsung ke kerongkongannya. Memaksa mereka untuk menyerap nutrisi dengan cara ini. Tetapi bahkan menggunakan metode ini memecahkan masalah narapidana yang menolak untuk makan. Tapi mereka tetap tidak patuh. Masih main-main. Kemudian penjaga mengambil perisai dan langsung masuk ke sel. Kemudian mereka semua bergegas dan menjepit pria itu. Ingin habisi dia. Tapi Lisa tidak hati-hati dan dia dipukul. Dan orang itu tidak memiliki akhir yang bahagia. Kemudian Lisa berpikir berbeda. Untuk menghibur mereka. Dia membagikan buku dan koran untuk mereka baca. Tetapi ketika saya pergi untuk merekamnya, saya menemukan bahwa wajah-wajah wanita di buku itu semuanya gelap. Setelah meneliti, baru tahu. Semua orang Arab ini membenci wanita. Itu sebabnya sengaja mempersulitnya. Dari hari itu, Lisa menjaga jarak dari para tahanan untuk menghindari kemarahan mereka. Suatu hari ketika dia pergi untuk membagikan buku. Kemudian seorang pria memanggil Lisa kembali. Katakan padanya untuk memberi saya salinan curi makam. Dan kasih tahu Lisa. Dia sudah dikurung di sini selama bertahun-tahun. Baru mulai baca volume 1. Mungkin novel itu sudah berakhir sekarang. Keinginan terbesarnya saat ini adalah melihat novel itu. Tapi Lisa sangat kesal, dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada buku seperti itu di penjara. Dia tidak bisa memuaskan keinginannya. Tapi Lisa tidak tahu. Narapidana di penjara ini adalah semua orang yang diduga oleh polisi terlibat dengan teroris. Tapi sebenarnya mereka tidak punya bukti. Langsung masukin ke penjara. Kapan kamu akan dibebaskan? Mari kita lihat suasana hati kepala penjara. Nasib mereka ada di tangan orang lain. Mendengar ini, Lisa sangat kesal. Jadi saya mulai menyelidiki sendiri. Lihat kejahatan apa yang telah dilakukan Riyad. Lalu dia membolak-balik kertas di ruang penyimpanan. Temukan profil Riyad. Kemudian menemukan identitas aslinya sebagai mahasiswa universitas utama. Lisa juga benar-benar mengubah cara dia memandangnya setelah melihatnya. Karena mereka berdua sering berbicara. Jadi secara bertahap Lisa juga mengembangkan simpati untuk Riyad. Dan Riyad juga merasakannya. Lisa berbeda dari penjaga lainnya. Karena hanya Lisa yang mendengarkannya. Suatu hari Riyad sedang bermain sepak bola di luar. Lisa baru saja melihat adegan ini.
Bicaralah dengan keras padanya. Jika dia berkinerja baik, maka dia akan bermain sepak bola di lapangan sepak bola sungguhan. Tapi Riyad marah. Jika dia menyerah pada ini, itu juga berarti bahwa dia adalah penjahat sejati. Juga akan kehilangan martabat pada akhirnya. Petugas di samping mendengar percakapan mereka. Baru saja membuat Riyad melepas pakaiannya. Berdiri mandi di depan Lisa. Kalau tidak, dia harus menyeretnya kembali ke kamarnya. Riyad sedetik yang lalu penuh hormat dan serius. Sedetik kemudian, dia tidak sengaja diinjak-injak oleh petugas. Lisa merasa sangat tidak adil. Pergi dan temukan perwira tinggi yang memberitahumu apa yang terjadi barusan. Tapi yang mengejutkannya adalah, kepala petugas memarahinya sekali. Masih meragukan pendiriannya. Pada titik ini, Lisa kehabisan kata-kata. Ternyata tidak hanya itu yang bisa dilakukan oleh karyawan rendahan seperti dia. Hari-hari berikutnya, Lisa diubah menjadi shift malam oleh atasannya. Setiap hari harus begadang. Itu karena malam-malam itu, Lisa sangat merasakan ketidakberdayaan dan kemarahan di hati Riyad. Percakapan ini juga yang terakhir bagi mereka berdua. Lalu Lisa memberitahunya nama dan alamat rumah. Saya harap dia akan datang menemuinya setelah dia keluar dari penjara. Karena dia akan dikirim ke tempat lain. Mereka berdua seperti pasangan. Tidak ada yang ingin meninggalkan yang lain. Keesokan harinya Lisa meninggalkan penjara. Kemudian minta sipir baru untuk memberikan curi makam ke Riyad.